Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ryan Joko Agusta. Di sini saya mau menjelaskan UAS metodologi penelitian pada bidang ilmu komputer dan teknologi informasi yang diambil dari e-book metodologi penelitian pada bidang ilmu komputer dan teknologi informasi. Oke, selanjutnya pendahuluan. Kegiatan penelitian ilmiah saat ini banyak dilakukan oleh lembaga penelitian, baik oleh lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi, lembaga pemerintahan maupun oleh pihak swasta untuk mendukung kegiatan penelitian ini. Saat ini di Indonesia telah terdapat pusat kegiatan peneliti, yaitu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Penelitian ilmiah ini dilakukan untuk mencari jawaban dari permasalahan yang terjadi pada saat ini. Hasil penelitian berupa karya ilmiah dapat disajikan dalam berbagai bentuk seperti makalah, laporan, penelitian, buku-buku ilmiah, atau karya ilmiah lainnya yang dipublikasikan. Para peneliti dan pihak akademisi, terutama bernaung dalam perguruan tinggi, ditantang untuk terus melakukan penelitian sebagai salah satu tugas dari tridharma perguruan tinggi. Di samping pengajaran dan pengabdian pada masyarakat, salah satu visi dan misi ilmiah masyarakat akademik di perguruan tinggi adalah menuangkan gagasan dan pemikirannya ke dalam bentuk publikasi karya ilmiah. Publikasi ilmiah pada tingkat nasional dan internasional menjadi suatu tolak ukur kualitas dan keunggulan peneliti itu dalam memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat. Bab 2. Metodologi penelitian, identifikasi dan perumusan masalah. Penelitian biasanya dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang belum dapat dijawab oleh seorang peneliti. Untuk melihat dengan jelas tujuan dan saran penelitian, maka perlu dilakukan identifikasi masalah. Masa penelitian dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain dilihat dari sisi waktu, biaya, kemampuan si peneliti, maupun kontribusi yang akan diberikan oleh penelitian tersebut bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu angka awal memulai penelitian ini, kita harus merumuskan masalah yang akan diteliti. Tahap ini merupakan tahap yang paling penting dalam penelitian karena semua jalan penelitian akan dituntun oleh perumusan masalah. Dalam adanya permasalahan yang jelas, penelitian tidak akan dapat dilaksanakan karena perumusan masalah merupakan sumber utama dari unsur penelitian yang akan dilaksanakan. Dan ini ada contoh tabel perumusan masalah, ada identifikasi masalah, terus di bawahnya ada pembatasan ruang lingkup, penetapan research question, dan indikasi tujuan. Sampingnya ada hipotesis, statistical hipotesis, dan hypothetical statement. Selanjutnya ada langkah-langkah perumusan. Sini ada lingkaran, penetapan permasalahan penelitian, pengetahuan kondisi, definisi operasional variabel, teori yang relevan, dan di tengahnya ada hipotesis. Selanjutnya bab 3, hasil pembahasan. Pengertian literatur review. Literatur review berisi uraian tentang teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Uraian dalam literatur review ini diarahkan untuk menyusun kerangka pemikiran yang jelas tentang pemecahan masalah yang sudah diuraikan dalam sebelumnya. Pada perumusan masalah, ada 3 aspek utama dalam melakukan literatur review, yaitu survei artikel yang terkait dengan isu yang kita minati, berikan evaluasi ringkas gambaran-gambaran yang ada, mendapatkan masukan yang terkait dengan isu dari publikasi yang terbaru hingga publikasi terlama sehingga kita bisa mendapatkan gambaran secara jelas. Sini tabelnya itu
Cycle of Scientist Literature. Ada ide, research, discussion, primary literatur, secondary literatur, tertiary literatur. Bab 4. Desain penelitian. Tipe-tipe desain penelitian. Sebagai contoh dalam analisis dan perancangan sistem informasi, misalkan SDLC, pada waktu melakukan planning, kita bisa menggunakan teknik wawancara untuk menangkap apa yang digunakan oleh klien. Kita menggunakan brain chart untuk project plan, menggunakan template tertentu untuk menuliskan apa yang menjadi bisnisnya. Constraint pada tahapan analisis, capture functional requirement dan non-functional requirement. Dari contoh macam-macam desain penelitian, ada kasual, kooperatif, eksperimental, ethnographic, history, action research, survey, correlative, Misalnya type of research design. Dan bab terakhir adalah metode, teknik dan instrumen dalam penelitian. Pada lab ini dijelaskan mengenai metode, teknik dan instrumen yang biasa digunakan dalam penelitian pada tahap ini. Seseorang peneliti harus melakukan identifikasi alat apa yang sesuai untuk mengambil data dalam hubungannya dengan tujuan penelitiannya. Secara sederhana, penelitian itu dapat diartikan sebagai cara yang harus dilakukan untuk mengetahui sesuatu yang akan dilakukan melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan langkah-langkah pada metode ilmiah. Instrumen. Pada beberapa alasan, kecenderungan menggunakan instrumen dalam penelitian. Instrumen dapat membantu memperoleh data atas dasar kondisi yang telah diketahui. Instrumen berfungsi membatasi lingkungan atau ruang lingkup dengan cara tertentu, maka instrumen juga dapat digunakan untuk memperoleh data tambahan dari situasi. Instrumen dapat membuat informasi yang dapat direkam secara permanen untuk dianalisa di masa yang akan datang. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan kamera, tape recorder, begitu juga melalui tulisan. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf kalau salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.